Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, saya Muhammad Nuri Salam dari SMA Muhammadiyah 1 Metro, calon guru penggerak, akan memberikan sebuah kisah naratif berimajinasi. Andai sudah 3 tahun saya menjadi guru penggerak, telah menjadi pembiasaan untuk selalu menjadi tauladan bagi muridku. Dimulai dari diri sendiri dengan memposisikan sebagai pendidik dengan falsafah ing ngarso sung tulodo ing madyo mangun karso tuturi handayani, menjadi contoh sikap dan perilaku, disiplin bekerja, bersifat ramah dan peduli dengan sesama. Menjadi guru penggerak juga peduli untuk menggerakkan, memberi semangat dan memotivasi kepada rekan sesama guru, serta menuntun murid dalam menggali potensi dan kemajuannya. Sikap selalu mengeksplor permasalahan, memberi ruang kolaborasi, mendemonstrasikan apa yang menjadi konsep, mengoneksitaskan setiap materi dengan materi lain, dan selalu membuat aksi nyata dalam segala kegiatan, menyatukan antara tindakan, pikiran, dan juga perasaan. Menjadi pendengar keluh kesah murid, baik di kelas maupun di luar kelas, bahkan di lingkungan masyarakat. Nilai yang pertama adalah berpihak kepada murid. Tugas guru adalah menuntun, bukan menuntut. Saat di kelas, memandang bahwa semua murid mempunyai kodrat masing-masing yang harus dituntun dan dikembangkan. Guru tidak hanya sekedar menuntun anak-anak pintar, namun juga seluruh anak sesuai dengan kodratnya masing-masing. Guru penggerak melihat anak yang tertinggal di kelas sebagai kesempatan untuk mengasah kapabilitasnya. Melihat anak nakal menjadi tantangan, menjadi coach baginya. Melihat anak kesulitan belajar menjadi motivasi untuk berinovasi. Guru penggerak itu percaya semua anak itu punya potensi, tidak menghakimi dan memberikan penghargaan kepada semua murid tanpa membedakan seperti prestasi atau keahlian. Membuat suasana kelas yang rileks, memberi penghargaan kepada murid yang berekspresi sesuai dengan kemampuannya. Guru penggerak menyadari bahwa semua anak itu berbeda dan menyadari potensi dalam anak-anak itu sendiri. Menghadirkan pembelajaran yang tidak menutup potensi anak masing-masing. Bagi yang suka bermain, maka belajar sambil bermain. Yang suka olahraga juga menggunakan tema olahraga. Tidak menutup harus ceramah, karena ada murid yang suka visual atau kinematis. Memberikan tugas atau portofolio kepada murid dengan kebebasan memilih media atau cara yang mampu menggali kemampuan individunya. Dengan kata lain, guru penggerak dalam implementasinya sebagai nilai berpihak kepada murid. Yang pertama adalah saya dapat mengenal karakteristik setiap murid. Saya dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, kontekstual, dan berpusat kepada murid. Saya dapat menuntun murid mengembangkan diri sesuai bakat dan potensinya. Yang kedua, guru penggerak harus mandiri. Guru penggerak harus melihat kesulitan sebagai tantangan yang akan mendorong dirinya menjadi orang yang lebih baik. Selalu tertantang untuk menguasai teknologi, selalu menginginkan perubahan positif pada dirinya, baik teknologi, etika, maupun kemampuan lain yang mendukung profesinya sebagai guru. Meningkatkan pengetahuan teknologi dengan belajar mandiri melalui internet, menggali kemampuan mengeksplor potensi alam dan sosial budaya untuk pendekatan pembelajaran, dan mampu membuat perubahan atas kemampuan dirinya dengan mengikuti diklat atau workshop atau profesionalisme lainnya. Sebagai gambaran nilai mandiri, maka saya mampu memunculkan motivasi dalam diri saya sendiri untuk membuat perubahan baik untuk diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Contohnya dalam rangka meningkatkan kompetensi, saya memiliki inisiatif untuk mengikuti kegiatan pengembangan diri, misalkan pelatihan, webinar, atau dalam komunitas MTMP. Yang ketiga, guru penggerak harus sering melakukan refleksi atas setiap apa yang terjadi. Guru penggerak itu percaya dan bukan putus asa dengan guru-guru lain yang mungkin agak sedikit lambat melakukan perubahan. Guru penggerak bukanlah menjauhi mereka, justru mendekati mereka
Guru yang tidak mengerti atau tidak mau melakukan perubahan melalui pendekatan batin untuk bisa mengubah paradigma itu. Apabila mencoba hal yang baru, memberikan efek positif, maka hasil refleksi akan dikembangkan untuk guru lain supaya bersama menciptakan pembelajaran yang lebih baik. Apabila ada guru yang kesulitan teknologi, maka dengan refleksinya menjadi guru yang mampu memotivasi guru yang akan belajar. Guru penggerak menyadari bahwa pantulan dari apa yang terjadi pada dirinya juga mampu menjadi hikmah bagi rekan guru lain. Maka peran reflektif dapat dilakukan adalah saya mengetahui kekuatan dan kelemahan diri saya sendiri. Saya melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang sudah dilakukan secara berkala. Saya membuka diri untuk meminta dan menerima umpan balik dari orang lain. Saya dapat menemukan solusi permasalahan sendiri. Yang keempat, guru penggerak harus mampu memaknai kolaboratif. Guru penggerak harus menjadi orang yang secara otentik mau dan berani berbagi ilmu dan berani tampil di depan guru lain, baik melalui YouTube, sosial media, atau hal yang lain untuk menunjukkan saya belajar apa hari ini. Hal ini bertujuan agar guru lain menyadari bahwa sebenarnya guru penggerak adalah program yang dari guru dan untuk guru. Menciptakan komunitas guru pembelajar yang selalu berbagi, saling memberi dan saling mengisi kekurangan, memberdayakan guru yang mempunyai kemampuan lebih dari satu sisi, dan membuat kolaborasi apik dengan guru lainnya, membuat iklim harmonis seiring seirama dalam melangkah. Guru penggerak adalah guru yang menyadari bahwa waktu untuk belajar sesama guru adalah waktu untuk bermusyawarah sebagai satu tim orang dewasa di dalam sekolah itu adalah kunci daripada inovasi. Tanpa mereka bertemu dan bekerja sama dengan guru lain atau kepala sekolah, hal itu tidak mungkin berhasil. Memupuk kebersamaan melalui workshop, IHT ataupun sekedar sharing di ruangan guru, itu yang akan dilakukannya. Implementasi kolaboratif yang dimaksud adalah saya dapat bekerja sama dan membangun hubungan kerja yang positif, tidak hanya di sekolah sendiri, tetapi juga di sekolah lain atau di forum komunitas guru. Saya dapat melakukan komunikasi yang intensif dan efektif dengan pemangku kepentingan yang berada di lingkungan sekolah ataupun di luar sekolah. Saling memberi motivasi dan umpan balik. Saya dapat menghormati setiap perbedaan demi terwujudnya tujuan bersama. Yang kelima, guru penggerak harus inovatif. Guru penggerak adalah guru yang menyadari bahwa kegagalan adalah keharusan. Karena kalau tidak ada kegagalan, artinya tidak pernah mencoba hal baru. Kegagalan itu adalah pembelajaran. Menjadi guru penggerak mendorong guru dan kepala sekolah untuk melakukan hal-hal yang berbeda, membuat pembelajaran dengan aneka model pembelajaran dan inovasi pembelajaran yang beragam, sehingga tidak membosankan murid. Membuat taman yang indah supaya menenteramkan, membuat alat peraga pembelajaran dari potensi murid, membuat bahan ajar yang baik, menciptakan gerakan literasi digital untuk mendorong kemampuan literasi. Implementasinya adalah saya dapat berpikir kritis dalam mengatasi permasalahan yang muncul dalam pembelajaran. Saya memiliki kreativitas dalam menggunakan metode dan media pembelajaran sesuai kebutuhan murid. Saya dapat membuat karya inovatif seperti alat peraga atau media pembelajaran yang dapat memfasilitasi murid untuk belajar sesuai bakat dan potensinya. Itulah gambaran imajinasi menjadi guru penggerak setelah 3 tahun mendatang. Jadilah guru penggerak yang mampu menyelesaikan masalahnya sendiri, masalah murid dan masalah guru, bahkan masalah sekolah itu sendiri. Menggerakkan seluruh komunitas dan mampu mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Jadilah penuntun, bukan penuntut. Layanilah murid, bukan minta pelayanan. Mewujudkan profil pelajar Pancasila bukan sekedar slogan, namun aksi nyata dari hal yang kecil dari diri kita dan sekarang juga. Jadilah guru yang mampu merebut hati murid. Hingga hadirnya kita akan ditunggu, izin kita akan diridu, dan tiada kita nanti akan menjadi kenangan mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.